Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Rita Dwi Lestari dari GKI Purwodadi dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Speak Up, berdasarkan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Bersama saya, Penatua Elia Mahasundo Putro, dan kita akan memulainya di dalam doa ya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama ingin belajar tentang speak up. Biarlah dalam hari ini Tuhan Allah menyertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga biarlah apa yang boleh kami dapat hari ini juga dapat menjadi gema bagi kami untuk menyebarkan kebenaran yang Tuhan Allah percayakan kepada kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Ya, yang akan menjadi pusat perenungan kita hari ini adalah Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua ya. Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Saya baca dengan terjemahan pertama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, saksinya Tuhan Yesus, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan selengkapnya bisa teman-teman baca ya dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-11. Nah, Pendeta Rita memulai dengan cerita yang menarik tentang Ana, Diki, dan Budi. Ini cerita yang menarik dan sering terjadi di sekolah. Kisahnya dimulai bahwa ternyata Ana tahu bahwa sesungguhnya ada sebuah kejadian di mana Budi dituduh mencuri uang milik Siska. Padahal Ana tahu bukan Budi yang mencurinya. Menarik ya, Ana tahu bahwa bukan Budi yang mencurinya. Ana sempat melihat Diki dan teman-temannya yang mengambil dompet Siska dan meletakkannya sengaja di dalam tas Budi. Diki dan teman-temannya memang sudah sering mengganggu Budi, bahkan ia sering diejek dan dibully. Ya, kalau tandanya dibully berarti bukan cuma sekali ya, itu udah berkali-kali dan udah berkala gitu, udah ada polanya. Diki dan kelompoknya memang dikenal sebagai pengganggu. Meski mengetahui kebenaran ini, Ana takut untuk memberi kesaksian. Ia takut jika nanti Diki dan kelompoknya justru berbalik mengganggu dia. Ana bimbang. Karena dalam pikirannya ada sebuah pertanyaan. Haruskah ia berbicara tentang kebenaran atau justru tetap diam tapi aman? Nah teman-teman, bicara soal kisah tadi, kita juga bisa melihat hubungannya dengan pembacaan firman hari ini, bahwa apa sih yang Tuhan pesankan buat kita. Sebelum Yesus naik ke sorga, ia memberi suatu tugas kepada para murid untuk menjadi saksinya di Yerusalem. Kita semua tahu itu. Bahkan cuma Yerusalem, ada Yudea, ada Samaria, hingga ke ujung bumi. Para murid yang selama peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus masih dihinggapi dengan ketakutan. Namun, Yesus mengatakan bahwa mereka tidak akan diam membisu. Ketika kuasa Roh Kudus turun atas mereka, muncullah keberanian untuk berbicara dan mempersaksikan Yesus. Artinya ada Roh Kudus dulu tuh yang turun, baru dia berkuasa. Mereka akan berbicara di Yerusalem, pusat keagamaan Yahudi, dan didengarkan orang dari berbagai negeri. Mereka bersaksi di Bait Allah, di hadapan mahkamah agama, bahkan menyebabkan mereka sampai-sampai dipenjara untuk memperjuangkan kebenaran.
Nah, para murid akan terus bersaksi hingga wilayah-wilayah yang lebih luas, provinsi Yudea, Samaria, dan lain-lainnya. Kemanapun para murid pergi, di sana akan tersiar kebenaran. Teens, seringkali ketakutan menjadi penghalang untuk kita mengatakan hal yang benar ya. Mungkin ada ketakutan terhadap akibat dari perkataan kita gitu. Memang dibutuhkan keberanian untuk mengatakan yang seharusnya. Karena itu, seperti tadi dikatakan di awal tadi bahwa di bagian Tuhan Yesus memberikan kuasa Roh Kudus, mintalah agar Roh Kudus memberikan kita keberanian. Karena tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya gitu. Jadi mintalah kuasa dari Roh Kudus untuk memberi kita keberanian untuk menyatakan hal yang benar. Beranilah berbicara melawan kejahatan dan ketidakbenaran. Jadilah murid Kristus yang berani bersaksi dan teruslah bersaksi tentang kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan pada saat ini kita akan menutupnya di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa kami manusia lemah dan terbatas. Terkhusus bagi anak-anak remaja yang mendengarkan setiap renungan yang ada di tempat ini. Tapi kami yakin Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami berserah kepada Tuhan, di dalam setiap kondisi apapun, ketika kami menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang turun atas kami. Hingga di dalam hati kami, tubuh kami, pikiran kami, keseluruhan diri kami, yang menguasai kami, akhirnya memampukan kami, memberanikan kami untuk menyatakan kebenaran. Terkhusus pada saat ini melalui perkataan kami. Dan biarlah di dalam hari ini kami dapat memulainya untuk berkata-kata yang benar. Berkata-kata untuk menjadikan semua apa yang kami utarakan melakukan kehendak Allah, seturut dengan kebenaran yang Tuhan Allah percayakan kepada kami. Sehingga biarlah ketika kami ditanya oleh Tuhan Allah suatu saat nanti, apakah kami sudah melakukan bersaksi tentang kebenaran yang Tuhan Allah percayakan, kami bisa dengan yakin menjawab bahwa kami sudah melakukannya seperti para murid yang telah Tuhan Allah percayakan kebenaran di masa lampau. Tolong kami, tolong para murid yang ada di tempat ini, di sekolah-sekolah, di rumah maupun di gereja dan juga di lingkungan dimanapun kami berada, kiranya kami terus diberanikan untuk menyampaikan kebenaran. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami serahkan hari kami, keterbatasan kami, kelemahan kami, hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.